Oke, kita lanjutkan ke ikatan kovalen. Seperti sebelumnya, kita kenali dulu struktur Lewis. Ini struktur yang dipakai untuk menggambarkan terjadinya ikatan kovalen. Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis itu struktur yang menggambarkan atom yang dilengkapi dengan elektron yang ada di kulit terluar. Ya, ingat, kulit terluar itu sama dengan golongan. Sehingga golongan 1 ya elektron terluarnya 1. Golongan 3 elektron terluarnya 3 dan seterusnya sampai gas mulia elektron terluarnya 8. Ini berasal dari konfigurasi elektron. Contohnya Na, nomor atomnya 11. Konfigurasinya 2, 8, 1. Ya, 281, maka elektron terluarnya 1. Kemudian N itu 7 nomor atomnya, sehingga konfigurasinya 2, 5. Maka konfigurasi elektron struktur Lewisnya elektron di luarnya ini ada 5. Demikian juga Ne itu punya 10 elektron, maka konfigurasinya 2, 8. Maka elektron di sini ada 8. Nah, itu namanya struktur Lewis. Kita lanjutkan ke ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ya, ikatan kovalen adalah ikatan antara atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Dua-duanya non-logam. Berbeda dengan ikatan ion. Ya. Pada ikatan ion, ikatan yang terjadi adalah atom logam dengan atom non-logam. Jadi salah satu atomnya harus berasal dari unsur logam. Di dalam ikatan ion ada proses serah terima elektron. Ada yang kelebihan elektron sehingga dia melepaskan elektron, ada yang kekurangan elektron sehingga dia menangkap elektron. Berbeda dengan ikatan kovalen. Kalau di ikatan kovalen, dua atom yang berikatan sama-sama butuh elektron. Nah, ikatan kovalen itu dibedakan ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, kemudian ada kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita lihat kovalen tunggal. Ya. Contohnya, ini yang pertama adalah ikatan yang terjadi pada H2. H2 itu terjadi ikatannya ada unsur H dengan nomor atom 1, maka elektron terluarnya 1, ada 2. Ini H1, yang ini H yang kedua. Biar oktet, maka H, masing-masing H ini butuh 1 elektron. Masing-masing punya 1 elektron, tetapi masing-masing butuh 1 elektron. Nah, karena itu mereka kerjasama. Sepasang elektron dari H yang kiri dan H yang kanan dipakai bersama, menjadi milik bersama. Sepasang elektron ini menyebabkan H yang kiri menjadi duplet, H yang kanan juga duplet. Nah, sehingga dia stabil membentuk ikatan H2. Ini molekul dari H2. Satu strip ini, garis ini menggambarkan sepasang elektron yang dipakai bersama. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada ikatan non-logam HCl. Nah, ini HCl mendekat atom H lebih kecil dari atom Cl karena atom Cl mempunyai nomor atom lebih besar daripada hidrogen sehingga kulitnya lebih banyak. Maka ukuran partikelnya lebih besar. Nah, H itu seperti tadi punya 1 elektron, sementara Cl yang nomor atomnya 17, berarti 2, 8, 7. Elektron terluarnya 7. Nah, elektron terluar 7 ini berarti belum oktet. Hidrogen belum duplet. Hidrogen butuh 1,
Cl, klor ini butuh 1 juga. Masing-masing butuh 1. Sehingga mereka kerjasama. Hidrogen memberikan 1 elektron, Cl juga memberikan 1 elektron. Sepasang elektron ini yang di tengah dipakai bersama. Sehingga bagi hidrogen dia menjadi duplet, bagi Cl dia menjadi oktet. Ada 8 elektron di sekelilingnya. Sepasang elektron yang dipakai bersama ini digambarkan dengan 1 strip ini. Sehingga ditulis rumus bangunnya H strip Cl. Ya, itu gambaran ikatan yang terjadi pada hidrogen dan klor pada HCl. Contoh berikutnya pada ikatan rangkap. Bagaimana ikatan rangkap terjadi? Contohnya yang pertama, ikatan pada O2. Ya, ada 2 atom O mendekat melakukan ikatan. Kenapa dia melakukan ikatan? Karena oksigen dengan nomor atom 8, kita ingat konfigurasinya 2, 6. Berarti oksigen punya elektron terluar ada 6. Ada 2 oksigen, masing-masing punya 6 elektron. Biar oktet, mereka butuh masing-masing 2. H yang kiri butuh 2, H yang kanan juga butuh 2. H yang kiri punya 2 elektron belum berpasangan, H yang kanan juga punya elektron belum berpasangan sebanyak 2. Sehingga mereka kerjasama. 2 elektron dari O yang kiri diserahkan, kemudian 2 elektron dari O yang kanan juga diserahkan. Ada 2 pasang elektron dipakai bersama. Nah, bagi O yang kiri sekarang menjadi 8, menjadi oktet, karena ada tambahan 2 ini, elektron yang merah ini. Kemudian bagi O yang kiri juga dia 8, oktet, ya, karena ada tambahan 2 elektron hitam dari O yang kiri tadi. 2 pasang elektron ini kemudian digambarkan dengan 2 garis. Maka ikatan pada O2 adalah ikatan rangkap 2. Karena ada 2 pasang elektron dipakai bersama. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya pada ikatan rangkap 3. Bagaimana ikatan rangkap 3 terjadi? Ini contohnya pada atom N dengan N membentuk gas N2. Nah, N nomor atomnya 7, maka konfigurasinya 2, 5. Jadi N punya 5 elektron di luar, ini juga punya 5. Dan dia punya 3 pasang, masing-masing punya 3 elektron yang belum berpasangan. Jadi biar oktet, masing-masing N butuh 3 elektron, dan dia punya 1 elektron belum berpasangan. Nah, kemudian kerjasama urunan gitu ya. Masing-masing memberikan 3 elektron untuk dipakai bersama. Jadi ada 3 pasang elektron dipakai bersama. Kalau dilihat dari elektron yang nitrogen yang di sebelah kiri, dia punya 8 elektron. Karena ada tambahan 3, sudah oktet. N yang kanan juga 8 elektron. Karena ada tambahan 3 elektron yang hitam ini. Nah, 3 pasang elektron yang dipakai bersama digambarkan dalam 3 garis. Nah, itu ikatan rangkap 3. Nah, sekarang ikatan kovalen koordinasi. Apa ini bedanya? Kalau ikatan kovalen biasa, kedua unsur yang berikatan sama-sama memberikan elektronnya yang dipakai bersama. Tetapi kalau pada kovalen koordinasi, elektron yang dipakai, pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom. Jadi tidak urunan, tapi diberi oleh salah satu atomnya. Contohnya ini, N dengan H yang 3 ini gambar pasangan elektronnya warna beda, karena yang satu berasal dari N, yang satunya berasal dari H. Nah,
Itu namanya ikatan kovalen biasa. Tetapi kalau ikatan kovalen koordinasi, ini pasangan elektron yang dipakai bersama oleh N dan H yang ini, warnanya sama. Karena ini berasal dari satu unsur yaitu N. H-nya tidak memberikan. Nah, maka garisnya beda, tidak satu garis seperti ini, tapi ada garis panah yang arahnya ke H. Artinya pasangan elektron yang dipakai berasal dari N. Ya, itu kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen karena kekuatan tarikannya berbeda-beda akan menyebabkan ada kovalen polar dan kovalen non-polar. Ikatan kovalen non-polar itu terjadi apabila unsur-unsur yang berikatan sejenis. Jadi kekuatannya sama, contohnya H2, N2, Cl2, O2, dan seterusnya. Atau punya struktur yang sama, simetris ya. Jadi kekuatannya sama. Contohnya ini, jadi bangun ruangnya itu simetris, maka kekuatannya sama. Itu kovalen non-polar. Kemudian kalau kovalen polar, itu kovalen yang tarikan antar atomnya berbeda-beda. Jadi antara H dengan F itu kuat F, maka cenderung lebih dekat ke F. Ini akan terjadi polarisasi seolah-olah H melepas elektron, sementara F seolah-olah menarik elektron. Jadi seolah-olah H itu positif, seolah-olah F negatif. Itu kovalen polar. Makanya kita sering mendengar ada senyawa polar, senyawa non-polar. Ini karena kekuatan tarikan elektron yang berbeda-beda. Ya, makanya kenapa kok air dicampur dengan minyak tidak mau bercampur? Ini karena sifatnya yang berbeda. Air itu polar, sementara minyak non-polar. Polar dengan non-polar tidak mau, dia menjadi satu. Kalau polar ya dengan polar. Kalau non-polar ya dengan non-polar. Nah, itu ikatan kovalen. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Ya, kalau ikatan ion, ikatan terjadi antara atom logam dengan non-logam. Kalau kovalen, non-logam dengan non-logam, dua-duanya non-logam. Kalau pada ikatan ion ada yang kelebihan elektron, melepas elektron, ada yang membutuhkan elektron, sementara kalau pada ikatan kovalen sama-sama butuh elektron. Oke, itu ikatan kovalen. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Oke, saya tunggu pertanyaannya.